Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Tapi sebelum lanjut, Mimin berharap kalian mau mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya ya guys. Karena view dari channel ini sangat luar biasa, tapi masih sedikit yang mau subscribe. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Di cerita sebelumnya, Lindong berhasil memperoleh pertahanan terkuatnya yaitu tubuh Guntur Matahari. Namun sialnya, kesenangan itu hanya berlangsung sesaat, di mana saat perjalanannya menuju provinsi besar dia diikuti oleh seorang pria tua yang sudah mencapai panggung nirvana untuk mengambil simbol leluhur pelahapnya. Ketika kata-kata pria itu memasuki telinganya, hati Lindong langsung bergetar. Syukurlah dia bukan pengemis. Segera dia menenangkan hatinya sebelum dia segera mengangkat kepalanya dan menatap dengan agak ingin tahu pria tua itu. Simbol leluhur pelahap? Apa itu? Ketika dia melihat ekspresi bingung Lindong, mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Sepanjang jalan dia sudah mengkonfirmasi bahwa Lindong adalah orang yang meninggalkan kekuatan itu. Terlepas dari apakah kamu memilikinya, biarkan orang tua ini memeriksa untuk memastikan. Kemudian saat dia tersenyum, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari mata orang tua itu. Dan hal itu langsung menyelimuti Lindong dan dia segera merasakan bagian dalam tubuhnya tampaknya sedang dipindai dengan cepat oleh pria tua itu. Tindakan Pak Tua itu menyebabkan Lindong mengerutkan alisnya. Segera dia dengan lembut mengepalkan tinjunya, namun dia tidak memilih untuk menghindarinya. Orang tua di depannya bukanlah individu biasa. Praktisi panggung nirvana sangat tangguh dan Lindong saat ini jelas bukan lawannya. Sinar itu terus memindai tubuh Lindong, namun saat pemindaian berlanjut, alis pria tua itu menyatu lebih erat. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya tidak ada satupun jejak simbol leluhur melahap di dalam tubuh Lindong. Mungkinkah aku benar-benar keliru? Alis lelaki tua itu terjalin erat. Dia memang merasakan kekuatan leluhur pelahap yang tersisa dari puncak gunung tempat Lindong berkultivasi. Junior memberi hormat pada senior. Mungkin senior salah. Apa sebenarnya simbol leluhur pelahap? Ketika dia melihat ekspresi lelaki tua itu, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Segera dia mulai berpura-pura tidak bersalah ketika dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, pria itu tidak menjawab pertanyaan Lindong. Matanya sama tajamnya dengan Raja Wali seperti menatap tarhetnya. Beberapa saat kemudian dia perlahan berkata, "Teman muda, apakah kamu pikir kamu bisa mengelabui pria tua ini?" Meskipun dia tidak merasakan simbol leluhur pelahap di dalam tubuh Lindong, orang tua ini jelas tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong dengan cepat mengambil 2 langkah mundur. Melihat yang dilakukan Lindong, lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa lelaki tua ini? Orang tua ini berasal dari Istana 9 Surga. Dan berdasarkan bakat kamu, aku dapat membawa kamu ke Istana 9 Surga. Ini akan menjadi berkah luar biasa bagi kamu." Lindong sedikit terpana. Meskipun nama ini sangat asing baginya, dia bisa merasakan bahwa itu pasti sekte yang sangat besar dan kuat. Bahkan mungkin tidak ada sekte di Kekaisaran Yan yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun karena lelaki tua ini jelas ada di sini untuk simbol leluhur pelahap, jika dia mengikuti lelaki tua itu, dia pasti akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Karenanya, ia tidak boleh menyetujui permintaan ini. Ketika dia mendapatkan penolakan dari Lindong, pria tua itu tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Segera dia mengeluarkan telapak tangannya dan meraih Lindong. Satu tangan orang tua itu meraihnya. Yuan Power yang mengelilingi tubuh Lindong langsung membeku. Langsung berubah menjadi penjara Yuan Power yang benar-benar menjebak tubuh Lindong di dalam. Ketika dia melihat bahwa pria tua itu benar-benar bergerak, ekspresi Lindong berubah. Seketika cahaya gemerlap meletus di tubuhnya seperti matahari terbit saat tinjunya terbang ke depan dengan ganas. Tinju Lindong dengan kejam menghantam penjara Yuan Power. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat bersama dengan gabungan dari Yuan Power, pukulannya saja mampu dengan paksa merobek lubang besar di penjara Yuan Power. Namun tepat saat lubang besar itu muncul, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan penjara itu menjadi utuh kembali.
Ketika dia melihat kekuatan fisik Lindong, guncangan melintas di mata orang tua itu. Saat ini kemarahan mengalir di mata Lindong, sementara tatapannya secara gila berkedip. Beberapa saat kemudian dia dengan kejam mengertakkan giginya, sebelum ujung jarinya dengan cepat mengetuk telapak tangannya, kemudian cahaya berdarah tiba-tiba meletus dari dalam lengan bajunya. Seketika aura mengerikan yang mengejutkan menyapu. Berkat serangan aura amat buruk ini, penjara Yuan Power yang kokoh langsung meledak. Aura amat mengerikan yang mengejutkan. Saat dia merasakan aura amat buruk, mata lelaki tua itu membeku. Lalu dia segera melihat sosok merah darah perlahan muncul di depan Lindong. Apakah itu? Boneka jiwa darah? Ketika dia menatap sosok berdarah yang dipenuhi dengan kemarahan, lelaki tua itu hanya bisa tercengang dan ekspresinya mulai berubah agak serius. Lagi pula dia tidak pernah berharap bahwa akan ada binatang penjaga seperti itu pada Lindong. Setelah boneka darah jiwa muncul, Lindong dengan cepat mundur. Dia tahu bahwa sekarang aura mengerikan di dalam boneka jiwa darah belum sepenuhnya hilang. Karena itu dia tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Meskipun demikian dia tidak punya pilihan lain juga. Orang tua ini terlalu kuat dan Lindong harus menggunakan kartu traf terakhirnya. Begitu boneka jiwa darah muncul, matanya yang merah darah segera menargetkan orang tua itu. Suara haus darahnya yang serak segera terdengar, sebelum segera berubah menjadi flash berdarah dan melesat maju. Ketika dia melihat boneka darah jiwa yang datang itu, lelaki tua itu tidak berani meremehkannya. Segera tangannya mencakar keluar sebagai Yuan Power merah seperti api. Segera kekuatan itu membengkak sampai beberapa ratus kaki, dan dengan kejam menghantam boneka jiwa darah seperti badai yang menyala. Cahaya berdarah melesat keluar dan langsung merobek parit panjang beberapa ribu meter di tanah. Setelah itu boneka jiwa darah maju lagi dan secara manual bertarung dengan pria tua itu, seolah-olah tidak bisa merasakan sakit. Seorang pria dan boneka bertarung, ini sangat merusak bagi pegunungan ini. Gunung demi gunung hancur karena pertempuran mereka. Pertempuran yang menghancurkan bumi ini menyebabkan Lindong terus-menerus menghela nafas dalam-dalam. Ketika orang tua itu menyerang, Lindong bisa merasakan bahwa ia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Kemampuannya agung dan tak terukur. Dibandingkan dengan tahap manifestasi, dia berada di level yang sangat berbeda. Karena serangan orang tua itu, boneka jiwa darah yang ganas terus-menerus diterbangkan. Namun segera setelah itu, boneka jiwa darah ini terus berlari keluar seolah-olah tidak lelah atau merasa sakit. Namun wajah Lindong agak suram saat dia menatap pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Tiba-tiba hatinya bergerak. Alasan mengapa lelaki tua itu terus melecehkannya adalah karena dia sebelumnya merasakan sesuatu. Setelah Lindong merenung beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah menggunakan kekuatan melahap untuk menelan energi yang tersisa dalam formasi setelah dia selesai berkultivasi. Tatapan Lindong dengan cepat berkedip. Dia tahu bahwa dia harus dengan cepat menemukan cara untuk menyingkirkan orang tua ini. Kalau tidak, perjalanannya ke pertemuan klan pasti akan tertunda. Ini bukan situasi yang dia inginkan. Karena kamu percaya bahwa aku memiliki kekuatan melahap, maka biarkan aku menunjukkannya padamu. Tatapan Lindong yang tiba-tiba terkonsentrasi sebelum segel tangannya dengan cepat berubah. Segera setelah itu simbol aneh muncul di telapak tangannya. Simbol ini bukan simbol leluhur pelahap, melainkan simbol berputar kuno yang sebelumnya telah diolah oleh Lindong. Simbol jiwa ini berasal dari simbol leluhur pelahap dan juga memiliki sesuatu yang mirip dengannya. Seketika simbol berputar kuno ini muncul, kekuatan yang melahap juga muncul dari dalamnya. Seketika kekuatan itu muncul, mata orang tua yang bertarung dengan boneka jiwa darah segera berkilauan. Dia mengambil langkah ke depan dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi beberapa sosok buram saat dia berjalan di sepanjang lintasan yang aneh. Dalam sekejap mata dia muncul di depan Lindong. Namun saat muncul di depan Lindong dan berencana untuk mengambil simbol itu, dia tiba-tiba menyadari jika kekuatan itu terlalu lemah. Oleh karena itu tidak bisa disebut simbol leluhur yang melahap. Setelahnya dia berpikir jika kekuatan melahap yang tersisa di puncak gunung ditinggalkan oleh kekuatan ini dan bukan dari simbol leluhur pelahap. Wajah lelaki tua itu berubah sedikit jelek dan dia menatap simbol jiwa di telapak tangan Lindong. Senior, aku sudah mengatakan kepada kamu, aku tidak tahu apa simbol leluhur pelahap. Lindong menyatakan dengan suara rendah dan dengan pikiran boneka jiwa darah yang telah dengan putus asa berusaha dia kendalikan perlahan mendarat di sisinya. Wajah lelaki tua itu berubah-ubah karena matanya terus-menerus menyapu Lindong dan boneka jiwa darah di sampingnya.
Lindong juga bisa dengan jelas merasakan penurunan tiba-tiba dalam getaran Yuan Power dari orang tua itu. Dan dia pun diam-diam menghela napas lega. Kemudian segera dia melambaikan telapak tangannya sebelum cahaya putih meletus dan segera menyegel boneka jiwa darah itu. Lindong sangat menyadari bahwa jika dia tidak mengingatnya segera, boneka jiwa darah akan kehilangan kendali. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan memiliki harta yang sangat berharga seperti boneka jiwa darah pada usia yang begitu muda, kata orang tua itu ketika melihat Lindong menyegel boneka jiwa darah. Lindong tersenyum. Munculnya boneka jiwa darah telah menyebabkan orang tua itu menjadi agak waspada. Orang tua ini tidak suka mengambil keuntungan dari anggota generasi muda. Item ini harus menjadi kompensasi yang cukup untuk simbol jiwa kamu. Setelah dia menyedot simbol jiwanya, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan gulungan batu giok masuk ke tangan Lindong. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum ia berubah menjadi beberapa sosok buram dan menghilang ke langit malam. Tangan Lindong mencengkram gulungan batu giok itu saat dia menatap langit malam tempat lelaki tua itu menghilang. Beberapa saat kemudian keringat dingin mengalir deras seperti hujan di dahinya. Kali ini dia benar-benar menari di ujung pisau. Lindong mengertakkan giginya dengan lembut. Dia tidak mengenal hantu tua itu, namun dia hampir kehilangan nyawanya. Sepertinya di dunia ini kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika dia tidak memiliki boneka jiwa darah sebagai penghalang, dia kemungkinan akan berada dalam bahaya besar kali ini. Setelah dia bersumpah dengan tegas di dalam hatinya, Lindong akhirnya menundukkan kepalanya dan melihat pada gulungan batu giok, hanya untuk melihat beberapa kata berkabut dan berdebu di atasnya. Langkah agung pengembara langit kemurnian. Langkah pengembara langit kemurnian tertinggi adalah seni bela diri kelas 8. Namun yang membuat Lindong menyukai seni bela diri ini adalah jenis seni bela diri ini tipe gerakan. Meskipun kekuatan serangannya terbatas, itu akan memungkinkan Lindong untuk menghindar dan bergerak dengan terampil. Penguasaan gerakan seni bela diri yang kuat dapat membuat seseorang tak terkalahkan dalam pertarungan. Bagaimanapun gerakan bela diri seperti itu sangat langka di Kekaisaran Yan. Kemudian mata Lindong memeriksa gulungan batu giok dengan energi mentalnya. Informasi mengalir ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian alisnya berkerut. Langkah pengembara langit kemurnian tertinggi memang sangat luar biasa. Namun Lindong merasa ada tidak lengkap, seolah-olah itu hanya sebuah fragmen. Xiao Diao muncul dan mulai mengejek. Kamu tidak berpikir bahwa orang tua itu akan sangat baik hati untuk melimpahkan padamu seni bela diri yang lengkap, kan? Bahkan di istana kemurnian tertinggi 9 surga, langkah agung pengembara langit kemurnian ini dapat dianggap sebagai seni bela diri yang relatif kuat. Secara keseluruhan seharusnya itu dari kelas manifestasi. Apakah kamu berpikir bahwa lelaki tua itu akan menukar seni bela diri tingkat manifestasi dengan simbol jiwa yang disalin? Jadi bagaimana kalau itu hanya sebuah fragmen? Apakah kamu lupa kemampuan jimat batu untuk menstimulasikan seni bela diri? Setelah mendengar kata-kata Xiao Diao, seringai kecil melintas di wajah Lindong. Sementara orang lain mungkin tidak berdaya dalam situasi seperti itu, tapi ia memiliki jimat batu sebagai alat utama untuk berlatih seni bela diri yang tidak lengkap seperti ini. Namun mengingat kekuatan Lindong saat ini seharusnya tidak akan mudah menggunakan batu jimat untuk menyempurnakan seni bela diri tingkat manifestasi. Tapi seperti biasanya, tidak peduli kesulitannya, kesuksesan akan datang jika berusaha sebaik mungkin. Segera setelah itu ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia menatap Xiao Diao dan bertanya, "Dari mana istana 9 surga agung berasal?" Kedengarannya sangat kuat. Setelah mendengar nama itu, ekspresi Xiao Diao menjadi serius. Setelah beberapa saat hening, akhirnya dia bersuara. "Tidak hanya kuat, bahkan di puncak kekuatanku yang dulu, aku bahkan takut pada mereka. Kamu tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya mereka. Semua yang telah kamu lihat, baik itu 4 klan besar atau bahkan Kekaisaran Yan, mereka semua hanyalah bulu di mata mereka." Lindong tertegun. Sejak berkenalan dengan Xiao Diao, dia selalu tahu jika Xiao Diao ini adalah orang yang tak kenal takut. Kata-kata seperti itu jarang keluar dari mulutnya. Tampaknya Istana 9 Surga benar-benar sesuatu yang menakutkan. Istana 9 Surga menikmati reputasi yang cukup solid di dunia ini. Bahkan Kekaisaran Yan hanya dengan mengandalkan sebuah pemikiran dari para ahli di Istana 9 Surga akan menyebabkan Kekaisaran Yan hancur. Bahkan orang tua tahap nirvana itu hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di Istana 9 Surga. Lindong menghirup udara dingin. Praktisi panggung nirvana hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di Istana 9 Surga. Bukankah faksi seperti itu terlalu mengerikan?
Jika memang semua seperti yang dijelaskan Xiao Diao, Lindong tidak memiliki keraguan jika sekte seperti itu memiliki kekuatan untuk memusnahkan kekaisarannya dengan membalikkan tangannya. Kemudian Xiao Diao melambaikan cakarnya dan menghibur Lindong. Di masa depan, kamu akan lebih memahami tentang sekte ini. Tetapi sekarang tidak perlu, kamu tidak memiliki koneksi dengan mereka. Insiden ini hanya kecelakaan. Tawa pahit lolos dari Lindong. Dunia ini memang raksasa. Semua yang dia saksikan hanyalah puncak gunung es. Pertemuan hari ini mengingatkan pentingnya kekuatan bagi Lindong. Jika dia tidak memiliki kartu traf yang merupakan boneka jiwa darah, dia tidak lain seperti seekor semut di mata orang tua itu. Lindong yang baru saja mulai sedikit yakin pada dirinya sendiri dengan ketenarannya baru-baru ini di provinsi besar, ia tetap lemah di hadapan para ahli sejati. Selain itu, dia sekarang membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk melindungi dirinya sendiri, karena dia telah mendapatkan objek yang sakral seperti simbol leluhur Pelaha. Lindong menghembuskan napas panjang saat tekad melintas di matanya. Dia memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Dia yakin bahwa masa depannya akan berada di puncaknya. Lain kali dia bertemu dengan lelaki tua itu lagi, dia akan memberinya perhitungan. Kemudian matanya menyapu pegunungan yang benar-benar hancur. Lindong tidak lagi berniat untuk terus beristirahat. Meskipun orang tua tahap nirvana itu sudah pergi, Lindong tetap waspada saat ia membelai punggung Xiaoyan. Tanpa basa-basi lagi, geraman rendah dipancarkan dari tenggorokan Xiaoyan. Sayapnya yang berwarna darah menyapu ke bawah dan tubuhnya menjadi kilatan cahaya merah darah dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Kekhawatiran Lindong sudah hilang. Jelas penampilannya sebelumnya benar-benar menghilangkan minat lelaki tua terhadapnya. Selain itu, dengan kepemilikan Lindong dari boneka jiwa darah, orang tua itu mengerti bahwa jika dia ingin menyakiti Lindong, dia harus membayar harga yang sangat besar. Namun meskipun Lindong tidak lagi merasa dia sedang dilacak, dia mendorong Xiaoyan ke kecepatan tercepat dan bergegas menuju provinsi Gritian, seperti orang gila tanpa berhenti di sepanjang jalan. Kecepatan gila seperti itu berlanjut selama 1 minggu penuh sebelum Lindong menghela nafas lega. Saat ini dia sudah membuat jarak yang signifikan antara dirinya dan provinsi besar, melewati kota provinsi yang luas di sepanjang jalan. Menjadi jarak yang sangat jauh, bahkan orang tua itu tidak akan bisa melacaknya. Setelah memastikan keselamatannya, Lindong menemukan tempat yang aman dan beristirahat dengan nyenyak selama 2 hari sebelum melanjutkan perjalanannya ke provinsi Gritian. Mungkin karena penampilan pria tua itu, Lindong menerima motivasi yang signifikan untuk meningkatkan kekuatannya. Demikian bahkan saat bergegas, Lindong tidak membuang waktunya dan tetap menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk pelatihan. Saat ia melanjutkan perjalanannya, ia perlahan-lahan menguasai langkah tertinggi pengembara langit kemurnian yang telah ia peroleh. Ketika dia menggunakan seni bela diri ini, sosoknya menjadi sulit dipahami dan tidak bisa dilacak. Secara keseluruhan, Lindong sangat puas dengan seni bela diri itu. Bagaimanapun, itu adalah salah satu seni bela diri manifestasi. Tentu saja, bahkan saat berlatih langkah tertinggi pengembara langit, Lindong tidak kendur dalam pelatihannya dalam seni bela diri lainnya. Di puncak gunung Blackin misterius, di mana dia membunuh Tengsa, dia telah melahap esensi rohnya, dan dengan itu banyak dari ingatannya seni rahasia dan seni bela diri yang dia praktikan. Di antara seni bela diri itu, Lindong akhirnya menemukan apa yang ia cari, yaitu seni bela diri tingkat submanifestasi yang digunakan oleh Tengsa, segel pemisah Samudra Hindia. Dihadapi dengan seni bela diri yang bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri, Lindong jelas tidak punya niat untuk melewatinya. Saat dalam perjalanannya, Lindong terus-menerus mempraktikkan seni bela diri pemisah samudra itu, dan langkah agung prioritas Sky Wanderer. Selain itu, pegunungan di sepanjang jalan dihuni padat oleh binatang iblis, menawarkan Lindong banyak kesempatan untuk mengasah seni bela diri barunya melalui pertempuran kehidupan nyata. Ini sangat mempercepat kemajuannya dalam mempelajari seni bela diri yang baru. Di bawah pelatihan yang rajin, kekuatan tempur Lindong naik hari demi hari. Selama bulan ini, Lindong berlatih dengan kegilaan, melintasi pegunungan dan berjalan di antara tebing, menerima pelatihan yang berasal dari lingkungan dan alam. Dalam bulan ini, Lindong telah melalui hampir setengah dari seluruh kekaisaran Yan. Melewati banyak kota provinsi besar, namun hanya sementara di masing-masing kota untuk tinggal. Di satu sisi, seluruh provinsi Gritian saat ini berada dalam satu kegiatan. Karena pertemuan Lin Clan yang akan datang tinggal menghitung hari, ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke arahnya untuk menyaksikan kemuliaan generasi muda, salah satu dari 4 klan besar Kekaisaran Gritian. Pertemuan klan seperti itu adalah acara yang monumental bagi seluruh provinsi Gritian.
Ini karena semua orang sadar bahwa mereka yang akan muncul dari pertemuan klan akan berubah menjadi ahli besar di Kekaisaran Yan. Oleh karena itu, pertemuan klan akan dikunjungi tidak hanya oleh faksi terkemuka dari berbagai bagian Kekaisaran Great Yan, tetapi bahkan oleh perwakilan keluarga kerajaan. Setelah semua itu, seorang tokoh perlahan-lahan keluar dari gunung yang dalam di dekat perbatasan provinsi Great Yan. Dia menatap kota provinsi besar di depan, senyum tipis menyebar di wajahnya. Lin Clan, Lin Langtian, aku Lindong telah tiba. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu ya. Pasti pada penasaran dengan pertarungan Lindong dan Lin Langtian, klan cabang versus klan utama. Siapa yang akan berjaya setelahnya? Penasaran dengan ceritanya? Tunggu episode berikutnya. Mimin undur diri dulu, bye-bye.